kreatif, kembali lagi di Obras, obrolan santai Stikesman Terapi Yogyakarta. Perkenalkan, aku Bunga dari mahasiswi Diploma 3 Keperawatan Stikesman Terapi Yogyakarta. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalain lonceng, dan jangan lupa untuk ikutin media sosial kita. Kita tunggu ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu tips untuk penderita hipertensi dan diabetes mellitus dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, tentunya di sini saya tidak akan sendiri nih membahas topik ini. Saya sudah ditemani oleh Ibu Katarina. Halo Ibu. Halo Mbak Bunga. Oke Ibu, sebelumnya mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman kreatif semuanya. Oke, ya, halo semuanya, teman-teman kreatif. Nama saya Katarina Setia Widyastuti. Kalau di Stikesman Terapi dipanggil Katrin, Bu Katrin gitu ya. Saya dosen di Prodi Profesi Nurse. Saat ini saya mengajar ada di Sarjana dan Profesi Nurse. Kemudian beberapa penelitian sedang dalam proses pengerjaan. Nah, kegiatan lain kalau saya di rumah, saya rumahnya di Tegalsari Pakem. Aktivitas saya banyak juga di gereja. Di Sabtu Minggu pasti ada aktivitas di gereja. Mungkin itu ya perkenalannya sedikit tentang saya. Sudah sangat membantu ini. Oke Ibu, jadi di sini kan kita akan membahas bagaimana tips penderita hipertensi dan diabetes mellitus yang mungkin ingin menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apalagi ini sudah memasuki bulan Februari yang sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan bagi umat muslim akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, sebelum kita masuk ke topik itu, untuk deskripsi bagaimana orang dikatakan hipertensi dan diabetes mellitus sendiri itu bagaimana ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Oke, ya, terima kasih Mbak Bunga. Memang sangat diperlukan. Apakah pasien hipertensi, pasien diabetes mellitus itu mau puasa apa enggak? Karena keinginannya tinggi untuk menjalankan ibadah, tapi mungkin kondisinya tidak memungkinkan, dan banyak juga pasien yang tidak melakukan puasa untuk pasien-pasien yang sedang sakit begini ya. Nah, kapan dikatakan pasien ini hipertensi? Hipertensi itu kalau tekanan darahnya lebih dari 140 per 90 mm Hg. Itu kalau pengukurannya 3 kali berturut-turut ya, bukan berturut-turut, jeda 1 minggu. Artinya dipantau, itu dikatakan hipertensi. Kemudian kalau yang penderita gula darah ya berarti dia gula darahnya puasa itu lebih dari 126. Kalau pasca makan atau 2 jam pos makan, postprandial, itu dia lebih dari 200 mg per dl, itu baru dikatakan diabetes mellitus. Tetapi harus dikonfirmasi juga dengan hasil pemeriksaan yang lebih jauh, yaitu HbA1c namanya. Itu dia bisa melihat kondisi gula darah selama 3 bulan. Kalau lebih dari 6,5 sudah jelas dia diabetes mellitus. Oke. Nah, untuk para penderita baik hipertensi maupun diabetes mellitus ini sendiri, apakah mereka itu diperbolehkan Bu untuk menjalankan puasa itu sendiri? Ya, boleh. Boleh. Asal ada tetapinya. Kondisi masing-masing individu ini harus memang fit. Fit itu artinya apa? Semuanya terkendali, baik gula darahnya atau yang hipertensi punya tekanan darahnya juga terkendali. Tidak ada komplikasi yang cukup serius bagi penderita ini. Kapan taunya saya ini baik atau tidak, baik-baik saja atau terkendali atau tidak, ya memang harus perlu konsultasi kepada dokter yang merawat, karena pasti keunikan masing-masing individu itu sangat berbeda. Ketika sudah aman, kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi mental, semuanya bagus, everything is okay, ya boleh. Dan itu punya banyak manfaat untuk penderita DM maupun hipertensi. Oh, oke Ibu. Nah, kalau misalnya
penderita hipertensi dikatakan kayak boleh melakukan puasa tuh yang kayak gimana Bu? Tanda-tanda misalnya kayak oh tekanan darahnya di kisaran segini nih, mungkin boleh dijelaskan juga Bu. Oke. Untuk hipertensi ya berarti tekanan darahnya ada di rentang di bawah 140/90, atau kalaupun kondisinya maintenance-nya oleh dokter dikatakan ya dengan tekanan darah seperti saat ini tanpa komplikasi yang lain, misalnya contohnya dia tidak merasa ada nyeri dada, sesak nafas, tidak ada bengkak, tidak ada tanda-tanda komplikasi yang memberatkan pasien, ya berarti Boleh. dia dikatakan baik, stabil atau terkendali, tekanan darahnya terkendali. Itu dokter akan menyatakan pasti boleh ya. Maka 1-2 bulan sebelum puasa itu memang sebaiknya konsultasi. Tapi ini kan sudah mau mendekati hari H, ya dikonsultasikan. Kalaupun tidak harus self assessment. Evaluasi punya tensi sendiri, mengukur tensi dengan benar, apakah saya ini baik-baik saja, sudah terkendali atau belum, aman gitu loh. Oke, nah itu kan tadi untuk penderita hipertensi. Nah kalau untuk penderita diabetes mellitus itu sendiri gimana Bu? Ya kalau penderita yang diabetes mellitus ya berarti kondisinya gula darahnya stabil, terkontrol ya dengan obat, pasti obat-obatan. Nah ketika puasa yang paling berisiko itu kan dia karena puasa mungkin berapa jam, 14 jam tidak makan gitu, resikonya kan hipoglikemi, darahnya gula darahnya sangat rendah, itu yang paling berisiko. Nah ketika dikatakan dia boleh atau tidak, indikatornya ya kalau nggak ada tanda-tanda hipo atau hiperglikemi. Apa tandanya? Kalau hipoglikemi ya dia sering lemas, berkeringat, kemudian pusing begitu, sering merasa lemes begitu ya, itu hipo. Kalau hiper ya berarti dia mungkin pusingnya sama, kemudian sering haus, mungkin lapar, tetapi sama-sama itu kondisi yang tidak safe. Gula darahnya 300 atau hipoglikemi, gula darahnya rendah, atau dari gejala itu ketika dia puasa harus segera batalkan. Jangan dilanjutkan supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih serius ya. Nah kalau misalnya nih Bu, para penderita ini udah konsultasi ke dokter dan udah diperbolehkan. Nah kemungkinan tantangan yang bisa dihadapi oleh para penderita ketika mereka menjalani puasa itu apa aja ya Bu? Mungkin kayak penderita hipertensi kalau misalnya mereka menjalani puasa, kira-kira ini nih yang bakal terjadi, mungkin di siang hari akan mengalami apa begitu Bu? Ya. Kalau pasien hipertensi menjalani puasa, yang penting puasa sendiri sebetulnya bisa menurunkan tekanan darah. Tetapi kadang-kadang kalau pasien ini mengubah dosis obatnya, nah ini yang paling berisiko, kondisi peaknya tekanan darahnya tinggi pada saat dia puasa, di masa puasa ini dia tinggi. Kalau tidak merasakan misalnya tekanan darah tinggi itu bukan karena dia merasa pusing tengkuknya berat gitu, tidak selalu begitu, dia harus diukur. Kalau tekanan darahnya tinggi, resikonya tinggi, maka ya dia harus batalkan, itu tantangannya. Dan ada keringanan ya kalau di dalam Ramadan itu, kalau yang sakit kan boleh tidak puasa sebetulnya, meskipun sejauh dia bisa itu bisa dilakukan. Nah itu kalau yang hipertensi resikonya yang pas tinggi. Tetapi kalau yang diabetes mellitus tadi ya, kalau diabetes mellitus resikonya lebih ke yang hipoglikemi karena dia puasanya cukup panjang gitu kan, maka harus benar-benar kontrol. Dia harus paham apa yang harus saya waspadai ketika tanda gejala tadi hipo atau hiper tadi sudah dia pahami. Nah kapan saya harus cek, saya harus hentikan puasa, saya bisa melanjutkan puasa, itu dia harus paham betul. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti itu, baiknya mereka ngecek gitu ya Bu? Ya dicek, baru kemudian memutuskan apa yang terjadi saja, maksudnya apa membatalkan atau tetap bisa. Berarti kalau untuk cek gula darah itu misalnya mereka merasakan tadi pusing atau itu, berarti boleh langsung cek? Boleh, kan itu tidak membatalkan kan. Kalau cek gula darah, cek tekanan darah kan tidak membatalkan puasa. Iya. Itu ya.
Nah, lalu Bu, apakah ada kayak tanda-tanda yang bisa dipantau dulu oleh pasien sebelum mereka misalnya melaksanakan puasa tadi, misalnya sebelum sahur apa nih yang harus aku pantau dulu biar kira-kira nih nggak putus di tengah jalan gitu loh Bu. Apakah ada Oke. tipsnya gitu? Ya, sama seperti tanda gejala tadi. Yang pasti self assessment tadi ya, tanda gejala awareness, kemudian pemeriksaannya. Maka baik kalau pasien hipertensi punya tensimeter sendiri dan bisa mengukur secara mandiri dengan benar. Karena kalau tekanan darahnya diukur dengan tidak benar, contoh misalnya barusan beraktivitas apapun, kemudian langsung duduk langsung dicek pasti tinggi. Nah itu mungkin jadi salah interpretasi. Kalau yang pasien gula darah mungkin baik kalau juga punya alat glukoceknya sendiri di rumah gitu kan, dia bisa tahu kondisi sekarang bagaimana sehingga saya puasa atau tidak. Karena terkadang orang itu tidak merasakan gejala masalahnya, padahal gula darahnya tinggi atau gula darahnya rendah, maka harus benar dikontrol terkait dengan obat-obatnya juga. Oke, nah tadi udah Ibu singgung dikit masalah obatnya nih Bu. Jadi kan Ibu sempat bilang juga sebelumnya kalau mengubah dosis obat yang bagian hipertensi tadi. Apakah ketika menjalani puasa ini sendiri bakal ada perubahan dari terapi dosis obatnya atau jenis obat yang diberikan kepada pasien? Karena kan mungkin biasanya obatnya diminumnya siang hari, tapi kan siang hari kan menjalani puasa, jadi apakah diganti waktunya, diganti jenisnya atau dosisnya begitu Bu? Ya, untuk pasien hipertensi ya, kalau pasien hipertensi itu lebih relatif aman. Karena biasanya diminumnya malam hari. Jadi pengaturannya dia akan minum ketika buka. Nah, buka puasa itu bisa diminum, bahkan mungkin lebih teratur ketika puasa. Karena kalau tidak puasa kan sering lupa. Maka itu dampaknya menjadi baik untuk pasien hipertensi. Kadang-kadang sebelum tidur atau setelah buka itu bisa diminum. Itu tidak begitu bermasalah dengan dosis, karena umumnya pasien hipertensi obatnya kalau yang 2 kali ya berarti pagi sama sore, berarti kan pas sahur dengan buka puasa aman. Sedangkan kalau pada pasien yang diabetes mellitus itu macam-macam ya obatnya. Kalau yang obat yang seperti metformin itu masih aman setelah buka puasa, masih aman. Tapi kalau yang glibenclamid misalnya itu mungkin harus konsultasi dokter. Satu kunci, pasien tidak boleh mengubah dosis obat secara mandiri. Itu kunci. Maka harus konsultasi. Ketika itu mau dibagi, dipindah, itu mesti dipindahkan ke buka puasa supaya tidak kemungkinan terjadi hipoglikemi di tengah itu kan lebih rendah. Jadi itu kuncinya ya Bu. Jangan boleh mengubah dosis secara mandiri. Harus konsultasi ya Bu. Benar banget. Mungkin satu lagi, kalau pasien hipertensi ada diuretik ya, yang biasanya kan itu pasien dapat anti hipertensi, kemudian ada diuretik. Nah, yang diuretik macam-macam, anti hipertensi itu kan macam-macam. Tapi kalau yang pakai diuretik ini yang biasanya mungkin diminum pagi supaya terjadi diuresisnya di siang, nggak mengganggu tidur. Nah, ini biasanya dirubah ke malam supaya ketika malam dia masih bisa mengontrol hidrasi, kan boleh minum. Misalnya 242 itu nanti sahur 2 gelas, kemudian sahur 2 gelas, buka puasa 2 gelas, tengahnya dia bisa minum 4 gelas kan tidak apa-apa. Tapi kalau siang kan dia puasa. Nah, itu mungkin pengaturannya aja supaya dia tidak dehidrasi. Kalau diminum pagi nanti keluar terus dehidrasi di siang hari, dia nggak bisa minum, maksudnya dia terus jadi rasa hausnya ya. Itu mungkin satu terkait obat yang diuretik. Jadi kalau hipertensi diuretiknya ya Bu yang mungkin diubah jadi malam hari. Mungkin begitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk makanannya nih Bu. Kalau misalnya untuk penderita hipertensi, bagaimana menu makan yang ideal baik saat sahur maupun saat berbuka puasa yang bisa diterapkan oleh penderita hipertensi? Hipertensi ya, kalau hipertensi itu kan
kuncinya makan sehatnya itu kurangi garam, tingkatkan seratnya. Serat itu dari buah dan sayur. Kemudian kurangi lemaknya. Itu yang paling penting untuk hipertensi ya. Jadi ya baik yang sahur maupun yang buka puasa sebaiknya ya tetap mengurangi garam. Jangan terus mungkin karena puasa terus pengen yang pas buka. ya. Nah, itu makanannya yang ada semua ada semua, terus ada yang pakai natrium banyak. Bukan hanya sekedar garam meja kan itu, tetapi kan makanan-makanan dengan pengawet, makanan olahan itu kan natriumnya tinggi. Nah, jangan terus begitu, tetapi harus terkontrol nih. Kuncinya itu. Kemudian kalau buah dan sayur ya sama. Bisa dimakan di pagi, bisa dimakan di buka puasa, sahur atau buka puasa. Makanan yang cocok buah yang kalau pasien hipertensi supaya jantungnya juga aman gitu ya, yang mengendalikan natriumnya itu kan yang tinggi kalium. Kalau sayur ya yang hijau, sawi, brokoli, bayam, yang hijau-hijau biasanya itu. Atau buah itu ya pisang, melon, jeruk, itu bagus. Itu mungkin makanan ya. Kalau yang lemak ya itu tadi pengendalian diri, lebih pada pengendalian diri. Kadang-kadang buka puasa langsung gorengan semuanya dimakan. Langsung semua ya Bu ya. Apa aja dimakan. Nah, itu yang bukannya lebih sehat, malah bermasalah ketika puasa. Karena biasanya ini ya Bu, kayak nahan-nahan di siang hari, di sorenya ini habis-habisan. Nah, itu yang nggak baik. Jadi lupa untuk mengontrol. Nah, itu tadi kan untuk hipertensi Bu. Kalau untuk diabetes mellitus sendiri gimana menunya? Menunya kalau di M itu kan berarti sama sebetulnya untuk buah dan sayur, dia butuh ya serat, lebih pada seratnya. Tapi kalau di M karena gula darah itu dari karbohidrat, maka dia yang sebaiknya menunya ya yang karbohidrat yang rendah gula ya. Misalnya gandum, beras merah, itu yang bisa dikonsumsi. Nasi kan ya biasa nasi ya, tetapi ya itu jangan terus misalnya pagi sahur biasa makan ya. Nah, buka puasanya terus yang manis-manis pakai yang minum-minuman manis langsung gitu tuh, itu gula darahnya bisa langsung melonjak tidak terkontrol. Maka minum putih itu pasti yang pilihan paling bagus ya. Kemudian baru setelah minum itu boleh kurma, itu boleh. Kurma boleh, tapi buah-buahan ini masih boleh kan. Tapi jangan yang gula tebu itu tadi loh. Nanti ada dawet, ada itu es cendol, es koktail, takjil. Nah, ini bahaya gitu. Dan jangan langsung makan berat. Jangan langsung makan berat. Karena dia harus ini kan ya, minum air putih, kemudian bertahap. Buah ya, kemudian makan beratnya juga yang terkendali. Jangan terus tiba-tiba itu tadi sudah menahan lapar sekian, biasanya makan cuma 2 sendok, karena tadi yang siang itu didobel sore jadi lebih ini. Nah, gula darahnya jelas tidak terkontrol. Itu pengaturannya jadi baik, bermanfaat kalau dia juga mengontrol diri dengan bisa menahan baik diri ya. Nah, kemudian kalau untuk yang hipertensi dulu kan ini kan mereka menahan rasa lapar kan Bu, tapi kan tetap ada aktivitas fisik yang mereka lakukan. Tentunya mungkin ada rutinitas yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, dan juga kan mereka tetap menjalankan ibadah sholat seperti begitu. Nah, kira-kira aktivitas fisik yang bisa dilakukan supaya tetap aman begitu kondisi kesehatannya tuh bagaimana Bu? Apakah ada yang perlu dikurangin atau bagaimana begitu? Ya, kalau aktivitas fisik sama sebetulnya secara umum ya. Secara umum kalau pasien dengan hipertensi itu ya memang aktivitas fisiknya bukan yang berat. Olahraganya pun sebetulnya kan boleh. Aktivitas fisik kalau hanya bekerja biasa saja kan, tidak masalah. Tetapi yang perlu dipertimbangkan kan olahraganya. Olahraga itu sangat penting, bisa pas pagi atau setelah buka puasa itu kan juga tidak apa-apa. Mungkin kalau di tengah-tengah kan ketika puasa
capek ya, jadi diatur di pagi atau di sore sore hari. hari. Hanya aktivitas fisiknya ya seperti pada umumnya pasien hipertensi yang ringan. Intensitasnya jangan yang berat, nanti angkat besi. Tiba-tiba siang-siang Tensinya angkat besi. tinggi. Gitu. Jadi ya yang paling bagus itu jalan kaki. Kalau mau berenang susah ya kalau di pagi hari kan sahur ya. Iya. Kalau mau siang hari boleh nggak berenang ya? Takutnya apa? Minus ya. Takutnya berenang. Nah, bersepeda yang ringan-ringan begitu itu bahkan itu dianjurkan karena menjadi lebih sehat. Kalau hanya bekerja seperti saya kayak dosen ngajar nggak ada masalah. Yang aktivitas kerjanya mungkin cuma duduk Ya. atau yang biasa-biasa Ya, gitu ya Bu. Boleh. Kalau untuk yang diabetes mellitus sendiri gimana Bu untuk mengatur aktivitas fisiknya, apakah ada yang perlu dikurangin, ada yang mungkin bisa Ya. ditingkatkan? Secara umum sama, aktivitas seperti biasa, karena kan gula darah terkontrol, dari makan sudah diatur, tapi obat juga diatur di sahur atau di buka puasa kan tadi, jadi aktivitasnya seperti biasa. Kemudian olahraganya tetap yang ringan. Kalau terlalu berat resikonya hipoglikemi. Yang jadi masalah kalau hipo ini nggak disadari, dia bisa jadi penurunan kesadaran. Itu yang paling berbahaya, hipoglikemi itu tadi, bukan hipernya. Kalau hiper masih terus bisa langsung terkendali ya. Ketika hipo kondisinya gemetar, lemas gitu di tengah Ramadan gitu puasa ya, itu harus segera batalkan minum air manis. Langsung minumnya minum air manis ya Bu? Ya, teh manis kayak apa setelah ya. Kalau ada kondisi seperti itu maka harus aware tadi dengan dirinya, karena masing-masing individu berbeda kan. Saya puasa nggak apa-apa, nanti Mbak Bunga puasa hipo, apa kebalikannya, saya yang biasanya hipo. Nah kalau misalnya udah tanda-tanda kayak gitu berarti memang harus minum ya Bu, nggak boleh kayak mungkin Nanti ada yang berpikir langsung tidur gitu, tidur dulu bentar. Harus gitu. Dicek dulu. Dicek. Nanti kalau tidur terus penurunan kesadaran mah nggak bangun. Malah bingung. Jadi kuncinya memang harus dicek terlebih Ya, dahulu. cek. Oke. Nah kalau untuk pasien diabetes mellitus ini kan ada beberapa yang kadang tuh kayak rasa hausnya lebih meningkat gitu ya Bu. Nah kira-kira apakah ada tips mungkin pas saat sahur apa yang harus dilakukan supaya bisa menahan rasa hausnya begitu Bu? Kalau sahur, ini pasien DM ya, pasien DM kalau puasa kan tetap nggak boleh ya. Minum kan nggak boleh kan. Berarti hidrasi memang yang utama. Selain tadi kontrol ya, kemudian dietnya harus diatur, makannya diatur, untuk minumnya hidrasi itu karena risiko dehidrasinya tinggi kan ketika puasa ini kan tidak ada masukan, maka pengaturannya yaitu tadi di malamnya. 242 itu berlaku ketika puasa itu. 242 itu maksudnya minum 2 gelas di sahur, 2 gelas di buka puasa, 4 gelasnya itu dipenuhi di malam panjang ini tadi loh, supaya dia tidak beresiko dehidrasi. Itu kalau dehidrasi kan resikonya lebih lanjut, komplikasinya lebih tidak baik, gula darahnya bisa tinggi, lebih dari 300 dia juga harus segera batalkan karena harus hidrasi. Kalau misalnya hiper nih Bu, apa yang harus dilakukan? Kalau hipo tadi kan minum manis. Nah, kalau hiper itu berarti dia setidaknya istirahat kemudian di loading cairan, tapi cairannya kan jangan yang manis. Biasa aja Bu. Ya, maka ini harus segera kontrol dan di rumah sakit mungkin perlu di infus supaya segera kan. Kalau ini kan lebih lama oral. Nah itu kalau tinggi, tapi resikonya puasa itu bukan tinggi tapi hipo tadi itu karena minum obat, kemudian nggak ada masukan. Maka ketika pasien DM puasa, kemudian dia saya tak puasa nggak minum obat, dia beresiko jadi tinggi karena ngatur sendiri tadi, ngubah sendiri, maka nggak boleh. Karena sama-sama berbahaya, tinggi maupun rendah gitu. Nah itu tadi kan hal-hal yang sudah sudah didiskusikan tadi itu kan yang bisa dikontrol oleh pasien, ya kan Bu. Nah kalau untuk keluarga sendiri nih, keluarga dari penderita baik hipertensi maupun diabetes mellitus, apa peran yang bisa mereka lakukan untuk mendukung keinginan dari keluarganya yang mungkin menderita hipertensi atau diabetes mellitus untuk menjalankan puasa gitu? Jadi peran keluarga nih bagaimana sih yang harus dilakukan? Ya, perannya karena dia pendukung ya, support system yang
pertama kan keluarga ya, berarti ketika ada anggota keluarga yang menderita hipertensi maupun DM, support system ini harus benar-benar bagus. Satu, dia mengizinkan iya atau tidak, itu harus berarti cek apakah betul-betul anggota keluarga ini fit, dalam kondisi fit. Ya, menganjurkan, memotivasi untuk kontrol tadi, harus persiapan sungguh. Kalau oke berarti oke. Kemudian ketika pengontrolan, keluarga pun harus paham kapan seseorang ini perlu diwaspadai atau anggota keluarga ini mengalami kondisi yang memburuk tadi. Kalau pasien hipertensi ya tensinya tinggi, oh saya kok pusing ya, kadang-kadang pasiennya sendiri nggak sadar gitu, misalnya nggak ya. Kemudian yang DM itu mengalami tanda-tanda seperti yang saya sampaikan tadi, keluarga pun harus ikut memantau. Kemudian dalam minum obat, biasanya sih lebih tertib ketika Ramadan dibanding kalau yang harian biasa. Nah, ini harus pemantau obatnya, keluarga juga harus ikut memantau. Dan pendampingan secara psikososial ini juga penting ya, jangan malah Ramadan marah-marah tensinya tinggi. Malah bikin memancing emosi malah. Bagaimana manajemen stresnya ini bisa dilakukan, keluarga pasti punya peran yang sangat besar kan, karena yang pertama ketemu, yang setiap hari ketemu, yang ada di samping. Nah, itu kan keluarga, siapapun keluarga yang ada di satu rumah ya. Iya, Bu. Mungkin itu, selain dari yang ya kalau mau masak ya jangan malah karena saya nggak DM, suami saya DM, ya saya beli yang saya masak yang manis-manis untuk saya, tapi suaminya nggak boleh, ya jangan begitu. Maka peran keluarga ini penting sekali juga ketika menyiapkan hidangan mungkin berbuka puasa atau sahur itu. Jadi satu keluarga ada yang anggota yang sakit, pasti semuanya ikut beradaptasi ya, lah Ibu, ya. Harapannya kan begitu kalau mau mendukung ya. Tapi kalau mau cuek ya itu tadi, suaminya kasih air putih, saya minum dawet, minum es buah. Nah, itu mungkin menurut saya itu dukungannya sangat besar. Terus kalau misalnya keluarga itu kalau misalnya lagi konsultasi itu biasanya keluarga diikut sertakan nggak sih Bu, kalau misalnya ke waktu dokter? Misalnya pas penderitanya konsultasi itu biasanya apakah keluarga juga ikut masuk biar tahu nih ini kira-kira deteksi itu? Ya, malah mestinya ikut masuk, harusnya edukasi itu tidak hanya ke pasien, keluarga, karena khususnya keluarga yang mendampingi ya. Kalau pasien hidup sendiri ya berarti siapa yang menjadi wali atau mendampingi yang terdekat. Kadang kan ada lansia-lansia hidup sendiri atau itu, siapa yang mendampingi. Kalau keluarga masih utuh ya berarti pendamping suami atau istri atau anak, itu yang satu rumah biasanya pasti diikut sertakan dalam edukasi, bahkan mau tidak mau sebagai sasaran edukasi, bukan hanya pasien tetapi juga keluarga. Karena itu support system yang paling penting, nomor satu ya untuk keluarga selain dirinya sendiri. Betul banget. Nah, nih Bu, ini udah terakhir nih Bu. Ternyata kita ngobrolnya udah panjang, udah di terakhir. Kira-kira apa tips utama yang mungkin bisa Ibu bagikan kepada pasien, kepada penderita hipertensi dan diabetes mellitus yang ingin menjalani puasa tapi masih ada keraguan antara keinginan untuk menjalankan puasa atau terkait kondisi kesehatannya begitu. Oke. Baik, tipsnya ya. Kalau berbagai hasil penelitian itu menyatakan bahwa dengan berpuasa untuk pasien hipertensi itu sebetulnya bisa turun 3 mm Hg gitu ya. Kalau pasien DM itu juga banyak yang ikut berpuasa. Jangan ragu untuk berpuasa, tetapi yang kunci yang harus dipahami satu persiapkan, harus cek kondisi dengan kontrol ke dokter yang merawat. Kemudian teratur dalam disiplin diri pola hidup. Satu, tentang pola makan sesuai dengan aturan mainnya. Kalau yang pasien hipertensi berarti ya kurangi garam yang utama.
Kalau pasien DM itu ya berarti kurangi yang glukosanya. Selain mengurangi lemak, kemudian meningkatkan serat, minum cukup, hidrasi ini penting baik untuk pasien hipertensi maupun pasien yang diabetes mellitus. Kemudian aktivitas, tetap beraktivitas, jangan malah tidur terus. Tipsnya aktivitasnya yang ringan-ringan saja, jalan, aktivitas seperti biasa tidak masalah, tetapi harus dikontrol. Kalau hipertensi saya harus selalu cek tekanan darah, harus bisa melakukan cek tekanan darah secara mandiri. Demikian juga pasien yang diabetes mellitus juga harus bisa melakukan cek kontrol gula darah secara mandiri. Kenali kondisi-kondisi yang perlu diwaspadai. Kalau hipertensi yang sering apa? Oh, tengkuknya pegel begitu ya, atau pusing, atau rasa tidak nyaman, berdebar-debar, nyeri dada, itu harus segera disampaikan kepada tenaga kesehatan. Kalau yang gula darah, yang pasien diabetes mellitus ya kondisi hipo, kondisi hiper itu harus tanda-tandanya diwaspadai. Meskipun semua tanda itu belum tentu itu sesuai dengan hasil pemeriksaan pemeriksaan gula darah maupun hipertensinya. Jadi tetap harus melakukan pemeriksaan. Itu yang berikutnya manajemen stres. Ikuti hati selalu riang gembira, buat pikiran ini selalu tenang, kemudian sosialisasi dengan baik dengan masyarakat, teman, pokoknya buat senang. Jadi Ramadan ini juga bermanfaat secara agama, tetapi juga bermanfaat secara fisik dan psikologis untuk pasien hipertensi maupun penderita diabetes mellitus. Mungkin itu tipsnya, panjang ya, nggak jadi pendek ya, tapi panjang nggak apa-apa. Tetapi harus kunci itu, dan jangan mengubah dosis obat secara mandiri, konsultasikan. Itu semoga selalu sehat, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh sukacita dan tetap sehat. Iya. Baik, itu ya teman-teman tadi tips-tips dari Ibu Katarina untuk mungkin penonton yang punya teman terdekat yang penderita hipertensi, diabetes mellitus, atau keluarga, saudara, atau mungkin dirinya sendiri, patut diperhatikan tips-tips yang sudah disampaikan. Nah, Ibu, terima kasih karena sudah bersedia untuk membagikan tips serta bersharing-sharing di topik ini, yaitu topik tips untuk penderita hipertensi dan diabetes mellitus dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Semoga Ibu selalu sehat dan semoga bisa bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua yang mendengarkan podcast ini. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Iya, Bu. Dadah.